Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi sesuai amanah dari Bapak, eh, saya akan bukan mengajarkan ya, akan berbagi gimana sih menghitung dari soal yang udah Bapak kasih gitu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman persiapkan dulu Excelnya, terus dilihat soalnya, terus apa aja yang diketahui. Nah, di sini aku udah tampilin apa aja yang diketahui dan langsung dibentuk tabel. Mungkin teman-teman bisa jeda dulu video ini, terus teman-teman susun dulu tabelnya. Silakan. Nah, ini kan udah diketahui nih, ada nilai persente dari warna kuning gitu ya, pada lambda maksimal kuning 420 ini, terus ini lambda maksimum ya, lambda maksimum di merah, lambda maksimum di biru. Nah, jadi tiga larutan campuran gitu ya, tiga zat warna, larutan zat warna. Nah, ini udah diketahui persentenya. Nah, kalau di soal yang Bapak kasih, tabel 2 ini tuh kosong gini kan. Nah, itu biasanya itu dicari nilai T sama nilai A gitu. Dimana sih sebenarnya yang bakalan dipakainya itu adalah nilai absorbansi aja gitu, yang A ini. Nah, yang ini. Jadi cara ngitungnya tuh gimana sih rumusnya? Untuk nilai T sendiri itu tuh tinggal persente dibagi 100. Nah, tuh. Terus untuk nilai absorbansinya sendiri itu teman-teman udah tahu pastikan ya. 2 min log kurung buka ke nilai persente. Set, enter. Nah, ini adalah nilai absorbansinya. Kita lakukan pada yang sama pada semuanya gitu ya. Cari nilai absorbansinya dulu. Silakan teman-teman juga sambil ngerjain. Boleh dijeda dulu kalau misalkan kecepatan atau sambil berjalan videonya bisa. Oh iya, jadi teman-teman kalau untuk yang sekarang tuh diperlukan teman-teman harus paham dulu ya bagaimana cara basic di Excel ini gitu ya. Kayak misalkan untuk perkalian tuh apa, pakai gimana, terus biar masukin formula terus gimana gitu. Kayak misalkan nih, mau masukin perhitungan tuh harus diawali sama dengan kayak gitu-gitulah. Terus pembagian pakai garis miring, perkalian pakai bintang, kayak gitu-gitu udah teman-teman harus udah tahu. Terus kayak gimana sih bentuk garis tabel kayak gini, gimana caranya itu. Masa sih teman-teman gak tahu kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar basic Excelnya udah ada. Terus sama tentang nanti yang bakalan dibutuhkan yaitu perhitungan dari eliminasi substitusi atau matriks kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang mekanisme perhitungan itu. Nah, kenapa harus paham gitu ya? Karena kalau udah masuk Excel mungkin bakalan agak bingung gitu karena penampilannya itu beda gitu. Ada ribet nih, ada tabel kotak-kotak gini nih. Jadi biar gak terlalu ribet. Jadi teman-teman harus tahu manualnya kalau tulis tangan tuh kayak gimana, terus harus tuh kayak gimana, itu bakalan nantinya bakalan kepake di perhitungan ini gitu. Biar teman-teman juga ada bayangan gitu, nggak terlalu pusing gitu ya. Nah, untuk selanjutnya larutan campuran juga kita harus cari nilai absorbansinya gitu ya. Gak perlu cari nilai T karena dari soal yang Bapak juga kasih, yang Bapak liatin gitu, itu nggak ada banyak tabel juga. Jadi cuman kayak gini lah. Berarti istilahnya cari nilai absorbansinya aja. Oke.
Nah, ini udah ketemu nih data-datanya udah dilengkapi. Sekarang kita mau bentuk persamaannya dulu. Nah, untuk bentuk persamaannya dulu tuh, bentar, aku zoom dulu. Untuk bentuk persamaannya itu kita dari rumus ini. X per M kali A1 plus Y per N kali B1. Nah, itulah dan seterusnya sama dengan D1. Aku bakalan jelasin komponen-komponen. Bagian-bagian. Gimana sih cara substitusinya? Gitu ya. Yang pertama nilai X. Nah, kita di sini tuh bakalan cari nilai X, Y, dan Z. Jadi ini bakalan tetap variabel ya. Tetap variabel, tetap huruf. Nggak ada nilai buat disubstitusiin ke sini. Nah, yang bakalan diisi itu adalah nilai yang di bawah per ini, M ini, sama nilai A1 dan seterusnya. Untuk nilai X sendiri, karena langsung gitu ya, dikalikan dengan perhitungannya itu, caranya tuh, si X ini tuh dikalikan langsung ke A1, terus dibagi bisa. Atau mau langsung coret-coret yang M dicoret dengan, maksud tuh A1 dibagi dengan M baru dikalikan gitu, boleh. Apa emang yang benernya gitu ya? Gak tau, pokoknya gitulah. Intinya mah tetap nanti. Oke, di sini aku mah per gitu loh. Jadi kayak misalkan A1 dibagi dengan M. Kayak gitu langsung. Nanti baru dikalikan dengan X. Nah, nilai A1 ini tuh adalah absorbansi. A-nya itu bukan, maksudnya itu kan ini ada A, B, C ya. Nah, si A1, B1, C1 itu adalah nilai absorbansi. A itu menandakan untuk warna kuning, B itu merah, C itu biru. Ini aku ya, biar gampang. Kalau secara penjelasan secara teoritisnya banget itu mungkin kurang tahu juga gitu ya. Cuman ini tuh biar gampang aja nginget-ngingetnya gitu ya. A1 itu nih yang warna pertama gitu. Kan A lebih dulu daripada B kan, berarti warna pertama gitu. Satunya itu di lambda pertama gitu loh. Nah, si satunya itu lambda pertama. Berarti kalau A2 berarti yang diambilnya adalah nilai absorbansi di warna kuning, lambda kedua berarti yang ini gitu loh. Paham kan? Nah, berarti kita misalkan nih yang A1, ini A1 dibagi dengan nilai M. Nilai M adalah nilai larutan induknya, konsentrasi zat warna yang diketahuinya. Dan M itu untuk warna pertama, N warna kedua, O warna ketiga. Di M kuning, N merah, O biru. Ini pemisalan aja gitu ya. Teman-teman juga pemisalannya kalau misalkan si X, Y, Z-nya mau diganti jadi KLM misalkan bisa. Nanti yang bawahnya misalkan OPQ gitu. Kayaknya bisa-bisa aja gitu. Itu tergantung pemisalan teman-teman aja karena lihat dari yang lain juga banyak yang divariasikan gitu tergantung teman-teman ingatnya mau seperti apa. Nah, habis itu ini kan tinggal di per M ya. Berarti nilai M itu yang ini. Tinggal di enter. Itu hasilnya. Sama dilakukan sama yang lain juga, paham kan? Berarti yang ini Y B1 yang ini per nilai N konsentrasi atau larutan induknya. Tek, udah tuh. Z juga sama. Absorbansi dibagi blue. Silakan teman-teman sambil coba juga ya. Nah, sini Z sama dengan ini kan udah dikali-kalikan sama si variabelnya gitu ya. Jadi 10,1209 X, 4,5954 Y, 1,06113 Z. Nah, sama dengannya itu diisi dengan D1, D2, D3. Ini tuh D1, D2, D3 itu adalah larutan campuran. Lambda 1, 2, dan 3 gitu loh. Tinggal pindahin aja berarti ini yang dimasukinnya adalah nilai absorbansi ya, ingat. Absorbansinya jadi jangan nilai persente. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama pada yang persamaan lainnya juga. Ini baru keisikan berarti ini persamaan 1. Nah, karena ada 3 warna.
3 campuran warna, 3 campuran warna, berarti bakalan dapat 3 persamaan gitu. Nah, teman-teman tinggal lakukan yang sama aja, tinggal hitung silahkan sambil mencoba. Ini tuh kenapa dia div, karena kegeser, karena aku seret dan dia otomatis kegeser gitu. Tuh, jadi dirapin aja. Teman-teman kalau manual sambil nginget-nginget rumusnya boleh. Mendingan gitu sih, nginget-nginget rumus. Baru kalau kalian teman-teman udah paham banget, boleh dengan cara-cara trik-trik yang bisa membantu teman-teman biar lebih cepat gitu. Silakan sambil teman-teman kerjakan juga. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, dicatat dulu ya. Nah, jadi teman-teman tonton dulu sampai akhir, terus dicatat dulu pertanyaannya yang mana, terus ditaruh di kolom komen. Atau yang punya nomor aku, chat pribadi. Nah, yang ini tinggal mindahin aja kan. Udah, sama kan? Dicek. Udah, sama. Nah, ini udah dapat nih 3 persamaan. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa pakai cara eliminasi, substitusi, atau pakai cara matriks ini gitu. Nah, di sini sih aku bakalan lebih ngajarin ke matriks karena kalau eliminasi itu teman-teman pasti udah tahu. Nah, maksudnya tuh lebih paham gitu. Ini lebih mengajarkan matriksnya aja. Nah, di sini tuh determinan matriks ya yang dipakai. Jadi yang pertama ya kita tinggal pindah-pindahin aja gitu bentuk seperti keadaan matriks. Jadi kotak gitu kan, kalau biasanya kalau ditulis tangan tuh ada dalam kurung kotak gede gitu buat muatin semuanya tiga-tiga gitu kan. Cuman karena ini di Excel jadi ya anggap aja ada gitu ya. Makanya teman-teman sebenarnya nih ya, ini aku pakai X plus X, Y plus itu sebenarnya biar teman-teman lebih paham aja gitu. Nanti kalau di ke PDF pin nggak bakalan kelihatan kotak-kotaknya, itu bakalan lebih ngerti, oh iya nanti hasilnya kelihatannya jadi seperti itu. Nah, oke, kita langsung masukin nilai. Dan kalau teman-teman mau mindahin data gitu ya, jangan ketik manual gini. Kalau teman perhatiin dari tadi, aku tuh yang ini misalkan ya, yang ini tuh aku tuh pakai sama dengan, terus diklik kolomnya, terus enter gitu kan. Jadi nggak diketik manual kayak gini karena nantinya bakalan ada perhitungan yang beda gitu. Maksudnya tuh hasil akhirnya kalau teman-teman pakai manual misalkan itu, sama teman-teman cobain lagi nanti sama langsung kayak gini, sama dengan klik kolom yang ingin dituju, pindahin gitu datanya, itu bakalan agak berbeda hasilnya gitu ya. Karena sebenarnya kalau ditulis manual teman-teman hanya stuck sampai 9 nih. Sedangkan kalau di Excel sendiri tuh ini tuh masih ada ke belakangnya panjang tuh kan, masih bisa diperpanjang. Jadi kalau teman-teman cuma nulis secara manual 4 angka di belakang koma, walaupun emang itu udah dibuletin, tapi karena teman-teman perhitungannya pakai Excel, itu bakalan beda juga hasilnya gitu. Kalau misalkan ya itulah bakalan beda. Makanya note dari aku, usahain jangan ada yang diketik manual untuk si nilai angka-angkanya. Tinggal teman-teman sama dengan klik kolom enter. Itu mindahin nilainya persis gitu ya. Nah, ini tinggal ditarik aja ke bawah karena posisinya ngurut gitu. Nah, ini adalah salah satu trik biar cepet sering ditarik gini. Jadi kemarin juga ada teman, silakan teman-teman sambil nyoba. Jadi kemarin juga ada teman yang katanya, oh baru tahu aku katanya harus ini. Terus ini tuh sama dengan kan biasanya di sini sama dengan gitu. Nah, kenapa sama dengan di sini nggak jadi harus tunjuk formula? Karena teman-teman pakai spasi dulu lah, minimal 1 kek 2 kek bebas. Nah, sama dengan gitu ya. Di sini tinggal pindahin nilai ininya ke sini. Oh, sebelum itu biasanya itu gini, X, Y, Z. Terus tinggal mindahin deh data ini. Teman-teman tahu kan kenapa gini penulisannya? Kenapa X, Y, Z di sini? Karena ya emang gini. Kalau teman-teman cari gitu ya, cara perhitungan determinan matriks gitu. 3 kali 3, oh 3 kali 3 variabel atau gimana?
atau searching mencari nilai X, Y, Z dari matriks ordo 3x3 gitu. Pasti bakalan dibentuk seperti ini dulu dari persamaan. Dirubah seperti ini. Oke. Nah, gitu. Tinggal dikali sarus kan. Ini dikali ini, dikali ini dikali ini, dikali ini. Yuk, kita langsung coba aja. Karena Bapak nyontohinya juga dia menampilkan kayak gini nih. Penulisannya di Excel-nya itu. Ini kali ini dikali ini kurung tutup tambah ini, kurung buka ini dikali ini dikali ini kurung tutup tambah ini dikali ini kali ini kurung tutup. Nah, itu arah dari sini ke sini kan. Tinggal cari arah ke sini. Dari kanan ke kiri. Sama dengan ini dikali ini dikali ini. Tutup ditambah kurung buka. Nih, sambil teman-teman sambil ngerjain. Ini. Enggak, udah. Keren. Tambah ini dikali ini kali ini. Tutup. Ini belum dikurung buka, kurung tutup. Takutnya ada gimana gitu ya. Dah, nih. Berarti D sama dengan tinggal ini dikurangi ini. Gitu kan rumusnya. Jadi hasilnya ini. Nah, ini cara manualnya. Bapak tuh nampilnya gini. Jadi ini tuh Bapak kasih warna gitu ya. Misalkan yang ini bernilai negatif, yang ini bernilai positif. Nah, teman-teman tahulah cara sarus gimana rumusnya juga. Ini hasil nilai determinannya. Nah, ada cara cepatnya. Itu D, itu rumusnya itu sama dengan M deter. Formulanya ya. Deter M, kurung buka. Teman-teman tinggal di blok 3 ini. Jangan sampai ke sini ya, karena ini kan buat metode sarus tadi. Ditutup, enter. Tuh, hasilnya sama. Jadi ini cara cepatnya. Cuman, teman-teman, kalau menurut aku, saran dari aku, teman-teman buat Excel ini tuh dengan format yang panjang. Karena nantinya pun kalau ganti datanya nih, misalkan nilai persentenya atau nilai larutan campurannya aja, itu bakalan otomatis kok kalau di Excel, asalkan dengan catatan tadi. Pemindahan datanya, misalkan ini, pakai sama dengan, terus tunjuk kolom yang mana. Jangan diketik manual. Kalau diketik manual, kalian bakalan panjang lagi ngerjainnya gitu. Gak bisa cepet gitu. Kalau, nanti deh lihat enaknya kenapa harus tunjuk kolom gini, jangan manual diketik angka-angkanya. Oke, itu nilai D ya. Terus nilai cari DX, DY, dan DZ. Caranya gimana? Sama aja. Ini karena udah dikasih contoh ini sarus, dikasih contoh juga ini cara cepat ya. Aku tandain. Ini adalah cara cepat nih. Ini harus beda warna. Cara cepat nih, ini misalkan ya. Sama hasilnya juga. Oke, untuk buat cari DX-nya, aku pakai cara cepat aja biar durasi ngejelasinnya nggak lama juga. Karena waktu postingnya nanti lama. Ini kita tinggal tadi kata bilang kalau misalkan X mau mencari DX nih, berarti posisi X ini diganti sama ini, ya. Oke, udah. Tarik biar cepet. Terus ini dua laginya sisa. Tetap sama gitu maksudnya tuh. Yang ininya ya tetap sama. Nah, kita cari DX. DX pakai rumus cepat karena durasi. Nah, ini mencurigakan ya, gede banget. Oh, enggak. Nah, ini. Nah, untuk nanti kita tinggal X, dibuat X sama dengan nilai D-nya kan. Nilai D ini tadi udah diketahui kan, ini di sini. Berarti ini tinggal dibagi.
302 dibagi ini. Ini hasilnya. Ya. Ini untuk nilai X. Berarti udah kejawab tuh. Nilai komponen masing-masing larutan gitu kan. Kalau gak salah pertanyaannya, dicek lagi. Jadi ini untuk nilai X-nya udah ketemu. Satuannya gram per liter. Gitu guys. Untuk Y sama, silahkan teman-teman coba. Teman-teman coba juga untuk nilai Y dan Z. Itu nanti hasilnya segitu gitu. Dan teman-teman jangan lupa karena perintah soalnya 3 angka di belakang koma, jadi kita tinggal ngambil 3 angka. Jangan diketik manual. Ini ada, kalian lihat nih, kalau di aku di Excel 2019 itu teman-teman tinggal ke atas nih, tinggal di sini udah ada barnya, number, terus yang ini untuk mengurangi, kalau ini untuk menambah, nambah desimal gitu ya di belakang koma. Itu udah guys, segitu. Cukup sekian dan terima kasih tips dari aku. Kalian mau coba, kalau takutnya Bapak minta ini kan pasti nanti kebentukin PDF atau gimana kan. Jadi kalau saran dari aku ini ganti aja. Maksudnya tuh jangan pakai cara cepet, pakai guna ini nih. Aduh, aku error nih. Sorry guys. Jangan pakai cara cepet. Karena takutnya nanti teman-teman dipertanyakan. Karena banyak dari cutting juga yang pakai cara cepat itu nilainya ya mentok-mentok aja katanya di 80 atau kurang gitu. Bahkan kurang kalau nggak teman-teman nggak bisa ngejelasin juga. Nah, gimana? Kenapa gitu ya? Terus tenang aja, walaupun panjang nih, itu pertama. Makanya kalian persiapin dari sekarang bikin kayak gini nih. Jadi kalau misalkan nanti tinggal diganti nih ya, tinggal soalnya itu ganti misalkan persentenya jadi berapa ya? 20 gitu ya. Yang ini sisanya sama, terus larutan induknya ganti juga. Yang ini jadi 1, terus yang ini jadi 20 gitu. Jangan khawatir karena dia bakal, teman-teman lihat kan barusan geser nih. Ganti lagi 30. Tuh, si nilainya tuh berubah. Nilainya tuh berubah otomatis. Asalkan dengan catatan teman-teman masukin datanya itu pakai yang tadi sama dengan terus kolomnya tunjukin sama kayak sebelumnya gitu. Dari kolom yang sebelumnya gitu. Jadi nanti ini bakalan ke sini gantiin yang bawah ganti gara-gara ini gitu loh. Nah, jadi hasilnya pun bakalan ganti otomatis. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi kalau misalkan ganti ininya, kalau teman-teman udah punya filenya, udah settingannya udah benar, ya berarti itu gitu. Jadi maksudnya Bapak settingannya itu bukan berarti teman-teman pakai formula cara cepat kayak gitu. Ya, udah segitu. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas atau aku salah ngobrol, silahkan dipertanyakan lagi ke aku. Takutnya aku kelupaan salah ngobrol gitu ya. Di komen aja. Atau yang punya teman sekelas, chat. Atau yang punya nomor aku chat. Udah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.